Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Hans Cupang Bandung. Pada video kali ini, judulnya adalah teknik pembuatan sirkulasi air untuk kolam terpal 3 susun. Video ini dibuat untuk menambah literasi atau wawasan di dalam pembuatan sirkulasi air atau filter. Bahan-bahannya apa saja? Yang pertama adalah pompa celup, pompa yang saya gunakan tipenya WP 3600, watt, dan bisa mengalirkan air sampai 1,6 meter. Pompa ini saya beli seharga 75.000 ya teman-teman. Lalu yang kedua adalah pralon setengah in sebanyak 3 batang, dan harga sebatangnya adalah Rp15.000. Lalu juga tambahan keni, lalu ini teh, dan tentunya harus ada dop untuk menutup pralon ini ketika air dijalankan, supaya air benar-benar keluar dari satu pancuran saja. Lalu disediakan juga 6 bal valve semacam ini setengah in, yang gunanya untuk mengatur air yang keluar sesuai yang diinginkan. Lalu juga harus beli SDD, yaitu shock draft dalam dan nipple. Ini namanya nipple, dan selang 5/8 inch kurang lebih 40 cm, yaitu untuk menghubungkan pompa dengan sistem sirkulasi yang telah dibuat. Lalu 1 ember kecil yang gunanya untuk menampung outlet dari ketiga kolam terpal ini. Dan juga ditambah 1 kontainer ukuran lebar 40, panjang 40, tinggi 15 cm. Dan tidak kalah penting pula harus disediakan mata bor. Ini untuk paku 4 mili, 4 cm ini. Untuk paku 4 cm atau 4 mili untuk melubangi pralon yang berfungsi untuk mengeluarkan air mancur. Juga harus sediakan mata bor kaleng seperti ini untuk melubangi ember ini ya teman-teman, yang ukurannya ini 3/4 in. Jadi antara ember dengan kontainer harus dilubangi, dikasih SDD dan SDL, lalu dihubungkan dengan pralon masuk ke kontainer. Nanti di ember ini bisa teman-teman masukkan dakron untuk penyaringan awal. Lalu hasil penyaringan berikutnya adalah masuk ke kontainer yang bisa diisi dengan tanaman air seperti eceng gondok, supaya air keluarnya menjadi lebih sehat dan lebih jernih. Yang pertama kali dirangkai adalah pembuatan air mancurnya 6 set, yaitu di depan 3,
dan di belakang juga 3. Lengkap dengan valve-nya. Yang bagian depan pralonnya dilubangi 1 titik, dan di bagian belakang dilubangi 2 titik. Ke-6 set air mancur ini digabungkan menggunakan kening dan T, serta dihubungkan dengan pipa pralon untuk mensuplai air yang berasal dari pompa ini ya teman-teman. Gunanya T ini adalah supaya air yang berasal dari pompa bisa terbagi 2, yaitu untuk mensuplai ke sebelah kiri dan mensuplai ke sebelah kanan. Lalu bagaimana kalau ada air hujan yang masuk ke kolam terpal dan juga masuk ke kontainer dan ember ini? Tentunya air akan meluber dan cacing bakal keluar. Jangan khawatir teman-teman, di bagian akhir kontainer ini dibuatkan suatu alat atau instrumen, yaitu untuk mengatur level air teman-teman. Cara penggunanya adalah sangat mudah, yaitu dengan menaikkan atau menurunkan togel pralon ini supaya air bisa keluar sesuai yang diinginkan kalau terjadi kelebihan air. Dengan demikian dipastikan air tidak akan meluber di kolam terpal, sehingga keberadaan cacing aman dan terkendali dan tidak akan terbuang akibat kelebihan air di kolam. Cara uji coba hasil rakitan sirkulasi ini adalah sebagai berikut. Langkah awal dalam uji coba filter ini adalah dengan memberikan air ke wadah filter ini ya teman-teman. Nanti kalau ini udah penuh, ini airnya akan langsung mengalir ke ember ini. Sekarang airnya sudah penuh di dalam kedua wadahnya dan pompa siap dinyalakan ya teman-teman. Kita lihat apa yang terjadi hasil filter ini. Ini hasil filternya teman-teman ya. Dan ternyata pembuatan filter ini berhasil dengan sebaiknya, sesuai dengan yang diharapkan ya teman-teman. Di bagian belakang ini 2 air mancur saja. Ini susunan kedua dan ini susunan ketiga. Semuanya berjalan dengan lancar dan airnya juga tidak terlalu deras, karena di sini saya menggunakan valve sehingga pengeluaran air keluarnya dapat diatur sesuai dengan diinginkan. Di bagian belakang ini terdiri dari 2 pancuran, tetapi bagian depan hanya 1 pancuran saja ya teman-teman, dan ini pun hanya di bagian tengah. Ini susunan pertama, yang kedua juga cuma 1 pancuran. Ini di bagian depannya cuma 1 pancuran, dan ini cukup deras airnya. Pada instalasi sirkulasi air ini saya tambahkan 1 water moor seperti ini
khusus di dekat pompa saja, dengan tujuan supaya mudah dibongkar pasang pada waktu membersihkan pompanya. Dan juga saya tambahkan sumber air tambahan buat mensuplai air ke bak penampungan agar airnya tetap stabil, tidak kurang, supaya pompanya berjalan atau bekerja dengan sebaik-baiknya. Sirkulasi atau filterisasi ini sudah diuji coba selama 2 minggu dan hasilnya sangat sempurna, berjalan sesuai yang diinginkan, tidak kurang satu apapun. Saya sangat puas sekali. Terlihat di dalam kolamnya airnya sangat jernih. Hal ini menunjukkan filterisasinya berjalan dengan maksimal, karena kotoran-kotoran utamanya sudah disaring oleh Dacron dan Biobol. Di sini di bawahnya ada Biobol. Nah, semacam ini Biobol. Setelah itu, penyaringan dilanjutkan di kolam atau di wadah kontainer ini ya teman-teman, oleh akar-akar pohon air. Dan di sini kalau airnya sudah terlihat keruh atau kotor atau berbau, maka bisa diganti dengan air yang baru, dan air kotor ini bisa disiramkan ke pohon-pohon yang ada di sekitar ini teman-teman. Di sini ada 2 manfaat. Yang pertama, si pohon mendapatkan air yang mengandung pupuk dari kotoran-kotoran cacing, sedangkan si cacing mendapatkan air segar atau fresh karena mendapatkan air baru lagi. Demikianlah video ini dibuat. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan saksikan video-video saya selanjutnya yang tentunya akan lebih seru lagi. Sampai jumpa di video yang akan datang. Dadah.